بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi waliwalidayya walil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak yang soleh solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, hari ini kita akan belajar Al-Quran dan hadis. Adapun surat yang akan kita pelajari hari ini yaitu surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 26. Agar lebih memudahkan kalian dalam belajar hari ini, silakan dibuka halaman 63. Jadi surat Al-Ghasyiyah ini surat ke-88 yang terdiri dari 26 ayat. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pelajaran kita kali ini. Yang pertama, bagaimana kalian bisa melafalkan surat Al-Ghasyiyah dengan benar dan fasih. Ya, dengan benar dan fasih. Benar panjang pendeknya dan juga benar tajwidnya. Fasih sesuai dengan makharijul huruf. Kemudian yang kedua, menghafal surat Al-Ghasyiyah dengan benar dan fasih. Insya Allah kalian semua sudah hafal surat Al-Ghasyiyah. Tinggal kalian nanti memurojaah kembali surat Al-Ghasyiyah. Kemudian yang ketiga, memahami makna surat Al-Ghasyiyah dengan benar. Ya, jadi di sini Ustadz akan lebih fokus menjelaskan makna surat Al-Ghasyiyah sehingga kalian bisa paham makna dari surat Al-Ghasyiyah. Baik, langsung kita mulai. Surat Al-Ghasyiyah ayat yang pertama kita baca dulu ya. Kalian ikuti di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawmaidhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Ayat yang pertama, hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Al-Ghasyiyah ini adalah hari pembalasan. Jadi salah satu makna dari Al-Ghasyiyah yang dijelaskan oleh ulama tafsir, Al-Ghasyiyah merupakan salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama dari nama-nama neraka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya sudah datangkah kepadamu wahai Muhammad ya,
berita tentang hari pembalasan, yaitu tentang al-ghasyiyah. Ya, jadi al-ghasyiyah ini adalah yang artinya hari pembalasan. Jadi al-ghasyiyah ini salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Jadi al-ghasyiyah yang artinya dahsyat, ya. Jadi kedahsyatan kejadian-kejadian yang terjadi di hari kiamat tersebut kelak akan melingkup, ya, akan mencakup, akan terjadi kepada seluruh manusia. Ya, maka dari itu dikatakan al-ghasyiyah, hadisul ghasyiyah, yaitu berita tentang hari pembalasan. Di hari kiamat kelak, manusia itu ada dua golongan. Golongan pertama yaitu penghuni surga, dan golongan yang kedua yaitu penghuni neraka. Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan keadaan para penghuni neraka. Sehingga Allah mengatakan, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Jadi khashi'ah ini hina, lesu, sedih. Jadi nampak di wajah orang-orang kafir itu hina. Ya, mereka tunduk hina. Kenapa? Karena mereka akan merasakan azab yang sangat pedih luar biasa. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Bekerja keras lagi kepayahan. Jadi orang-orang kafir, ya, mereka wajahnya hina. Nampak di wajah mereka hina. Kenapa? Karena mereka akan merasakan azab yang luar biasa. Dan mereka di akhirat kelak di dalam neraka, mereka bekerja keras lagi kepayahan. Ya, tidak ada kenikmatan di dalam neraka. Mereka kerja keras dan kepayahan merasakan siksaan api neraka yang begitu menyakitkan. Ya, ini balasan bagi para penghuni neraka, yaitu orang-orang yang ingkar pada Allah ketika di dunia. Mereka nanti di akhirat ketika disiksa di dalam neraka, mereka akan bekerja keras. Adapun para penghuni surga, maka mereka merasakan nikmat yang sangat luar biasa atas jerih payah yang mereka kerjakan di dunia dahulu. Jadi di surga nanti tempat merasakan kenikmatan, gak ada lagi kerja keras. Berbeda dengan penghuni neraka, maka mereka harus bekerja keras, kepayahan dalam menghadapi siksa yang begitu menyakitkan. Maka keadaan mereka berbalik ketika di dunia. Kita lihat orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah. Mereka di dunia, ya, berfoya-foya, bersukaria, tidak mau memperhatikan halal haram, ya, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Mereka nikmat di dunia ini, namun nanti di akhirat mereka akan bekerja keras lagi kepayahan. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Jadi api neraka itu sangat panas. Ya, bahkan disebutkan bahwasanya api neraka itu dipanaskan dulu 1000 tahun, kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun, dipanaskan lagi 1000 tahun, sampai warna api neraka itu hitam pekat. Dan api neraka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya api neraka itu 99 kali lipat dari api dunia. Jadi api dunia kalau dikumpulkan menjadi satu, itu hanya satu bagian dari 99 bagian api neraka. Bayangkan betapa panasnya. Kita tahu, ya, kalau ada kebakaran itu rumah sampai hancur lebur. Nah, ya, gak tersiksa, semua menjadi abu, kayu menjadi abu, besi juga meleleh, rusak, hangus dan lain sebagainya. Jadi api-api yang ada di dunia ini kalau dikumpulkan itu hanya satu bagian dari api neraka. Sedangkan api neraka itu 99 kali lipat api dunia. Bayangkan, ketika orang kafir mereka memasuki api yang sangat panas tersebut, maka tidak bisa dibayangkan betapa menyakitkannya siksa api neraka. Dan itulah neraka. Allah siapkan bagi orang-orang yang ingkar,
yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, mereka diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka kelaparan, mereka kehausan, sehingga minuman mereka dari sumber yang sangat panas. Ya, air yang sangat panas. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, karena panasnya air tersebut, ketika muka orang-orang penghuni neraka ini mendekat ke air itu untuk minum, ini mukanya sudah meleleh. Karena panasnya uap air tersebut. Sudah meleleh, baru mendekat saja. Apalagi ketika diminum, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qatta'an am'a'ahum, tercabik-cabik usus-usus mereka disebabkan minum air yang sangat panas ini. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penghuni neraka mereka kehausan, namun mereka harus minum air yang sangat panas. Uapnya saja ini bisa menjadikan wajah mereka itu meleleh, melepuh. Dan ketika mereka minum air tersebut, usus-usus mereka tercabik-cabik disebabkan panasnya air tersebut. Namun mereka tetap harus minum. Kenapa? Karena mereka sangat kehausan luar biasa. Kehausan yang sangat luar biasa yang mengharuskan mereka untuk minum air tersebut. Inilah keadaan penghuni neraka. Orang-orang yang ingkar, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan meminum dari sumber air yang sangat panas. Sehingga ketika mereka minum, usus-usus mereka tercabik-cabik. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Dhari ini adalah sebuah pohon, ya, ada di sebuah negeri di negeri-negeri Arab sana. Dhari ini berasal dari tumbuhan yang namanya shibrik, ya. Shibrik ini tumbuhan yang berduri. Para hewan pun nggak ada yang mau memakan, tidak ada yang mau memakan tumbuhan ini karena berduri dan juga beracun. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, kalau ada hewan yang memakan makanan ini, maka dia akan sakit dan kurus. Sehingga tidak ada satupun hewan yang mau memakan dhari ini. Dan tentunya dhari yang ada di dunia tidak sama dengan yang ada di akhirat kelak. Nama boleh sama, namun hakikat nanti berbeda. Seperti di surga ada anggur, tapi anggur di surga tidak sama dengan anggur yang di dunia. Begitu juga makanan penghuni neraka dhari, ya, pohon yang berduri, tapi dhari yang ada di dunia tidak sama seperti dhari yang ada di akhirat. Ya. Jadi makanan mereka dhari, makanan yang berduri. Ya, ketika mereka makan tidak kenyang, bahkan mereka akan merasakan kesakitan yang luar biasa dari ketika makan makanan ini. Namun ketika mereka tetap harus makan. Kenapa? Karena kelaparan yang luar biasa yang mereka rasakan. Ya, misalnya kalau ada orang sakit di tangannya, dan sakitnya harus diamputasi, harus dipotong tangannya misalnya karena sakit kalau nggak dipotong akan menyebar ke yang lain. Maka mau nggak mau dia merelakan tangannya dipotong, padahal ketika dipotong tangannya pun juga sakit. Nah, seperti itu juga mungkin keadaan orang di neraka, orang-orang kafir di neraka ketika disiksa. Jadi mereka kelaparan, kehausan, rasa haus, rasa lapar yang sangat dahsyat menimpa mereka. Sehingga ketika mereka dikasih minuman yang sangat panas dan juga kasih makanan yang berduri. Minuman makanan tidak menyebabkan mereka kenyang, bahkan semakin mereka mendapatkan siksa dari makanan dan minuman tersebut. Sehingga Allah katakan, la yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar mereka. Inilah keadaan penghuni neraka. Mereka disiksa dengan siksaan yang semakin hari semakin bertambah sakit. Tidak ada keringanan sedikit pun bagi penghuni neraka.
Siksaan yang mereka dapatkan semakin bertambah waktu semakin sakit. Bahkan mereka minta agar dibinasakan. Namun tidak ada kematian lagi setelah itu. Mereka minta keringanan untuk diistirahatkan dari siksa neraka. Namun tidak ada istirahat bagi mereka. Yang ada adalah tambahan rasa sakit yang dia rasakan. Inilah penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, ya, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah harus taat kepada Allah, melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Terutama ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh kita, yaitu sholat. Itu penting, harus kita perhatikan. Ya, sholat kalian harus sudah sholat 5 waktu. Kalian sudah kelas 4, ya, sudah kelas 4, sudah dewasa. Jadi sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Ini keadaan para penghuni neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Ini adalah golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin na'imah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Jadi penghuni surga, muka mereka itu berseri-seri. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang besar, tidak seperti kenikmatan di dunia. Lisa'iha radiyah. Mereka senang karena usahanya di dunia dahulu. Ridho dengan usaha yang dulu di dunia telah dia lakukan. Lihatlah, orang yang beriman, beramal soleh, maka mereka akan memperoleh wajah yang seri-seri. Kenapa? Karena mereka akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di surga itu tidak ada perkataan yang menyakitkan hati kita, itu enggak ada. Semua perkataan yang kita dengar itu menyenangkan. Itulah surga. Kita di dunia terkadang diejek, ya, terkadang dicela, terkadang ada perkataan-perkataan yang menyakitkan hati kita. Terkadang kita mendengar ucapan-ucapan yang bikin kita marah. Itu di dunia. Kita harus sabar. Tapi di akhirat, ketika di surga, la tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Semua perkataan yang kita dengar membawa kebahagiaan. Subhanallah. Tentu kita semua ingin surga. Bukan hanya itu, fiha ainun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Dan tentunya mata air di surga tidak seperti mata air di dunia. Dan mata air yang mengalir ada sungai khamar, ada sungai madu, dan sungai-sungai lain yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiha sururun marfu'ah, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan, subhanallah. Ada tahta-tahta yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah, ada gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Jadi di surga tidak ada lagi payah, tidak ada lagi capek. Apa yang kita inginkan semua sudah ada. Bahkan gelas-gelas itu sudah ada di dekat kita. Jadi untuk mengambil gelas kita tidak perlu melangkah. Tinggal ngambil ada. Karena ada gelas-gelas di samping kita. Apa yang kita inginkan semua ada. Ya, kita ingin buahnya, ya, tangkainya itu dekat dengan kita. Tidak perlu lagi naik pohon. Tidak perlu lagi susah-susah mengambil. Jadi di surga semua serba mudah, semua serba enak, semua serba nikmat. Apa yang kita inginkan ada.
Ya. Bahkan gelas-gelas itu sudah terletak di dekat kita. Kita ingin minum madu, ingin minum khamar, tidak perlu mengambil gelas, tidak perlu beranjak untuk mengambil gelas, sudah ada, subhanallah. Wa namariku masfufah. Perhatikan. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Jadi di surga itu bukan hanya sekedar indah, tapi juga tersusun semuanya rapi. Mungkin kalau kita melihat rumah kita, ya, indah dari luar, tapi di dalam berantakan. Ada mainan, ada bantal, ada guling, ada tas, ada buku bercampur di situ berserakan berantakan. Itu di dunia. Di surga itu semuanya tersusun rapi, bersih, semuanya menyenangkan. Wazarobiyyu mabsusa, dan permadani-permadani yang terhampar. Ketika kita ingin beristirahat, di situ ada permadani yang terhampar. Ketika kita ingin madu, di situ sudah ada madu. Ada gelas di dekat kita. Jadi semua yang kita inginkan di surga itu ada. Itulah nikmatnya surga yang luar biasa. Dan di surga tempat kita istirahat. Tidak ada capek, tidak ada usaha di sana. Maka dari itu kita harus bersabar di dunia ini. Gak apa-apa kita capek untuk belajar, untuk ilmu. Gak apa-apa di dunia ini kita capek untuk menghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran. Tapi ini nanti yang akan menjadikan kita bahagia ketika di akhirat. Dan kita semua pasti akan mendapati yang namanya kehidupan akhirat. Sekarang tinggal kalian tentukan, kalian ingin menjadi kelompok yang pertama tadi, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, atau menjadi kelompok yang kedua ini, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang luar biasa. Tentu kita semua ingin masuk surga. Untuk masuk surga, kita harus capek-capek dulu di dunia. Capek ngapain? Capek beribadah kepada Allah. Makanya Imam Ahmad mengatakan tidak ada istirahat di dunia ini. Istirahat nanti ketika kaki kita menginjak surga, itu baru istirahat. Tapi ketika kita masih di dunia, gak ada istirahat. Ibadah terus, ibadah. Ibadah sholat, capek sholat, mengaji, menghafal Al-Quran, capek mengaji, menghafal Al-Quran, sedekah, dan yang lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Karena itulah yang kelak akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita di surga. Anak-anak yang saleh-salehah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan jenis manusia di akhirat kelak, yaitu golongan yang masuk neraka dan golongan yang masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Allah tunjukkan di dunia ini tanda keagungan, kemahabesaran, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwasanya surga, neraka itu memang benar-benar ada. Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Perhatikan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana unta diciptakan? Jadi unta ini termasuk salah satu hewan yang istimewa, memiliki banyak keunggulan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh selainnya. Bahkan disebutkan oleh para ulama unta, ya, bahwasanya unta itu adalah safinatus sukhra, ya, kapal padang pasir. Karena dia mampu berjalan di padang pasir dengan ribuan kilo, ya, mampu keluar negara, berjalan di padang pasir. Itulah hebatnya unta. Dan unta memiliki keutamaan-keutamaan yang lain. Ya, di antaranya punuk unta itu bisa menyimpan energi yang dibutuhkan oleh unta. Sehingga unta itu mampu bertahan tidak makan selama 1 minggu, itu mampu. Dan unta itu juga bisa menyimpan cadangan air di dalam perutnya. Sehingga 1 minggu tidak makan, tidak minum, unta itu mampu, sehingga berjalan terus itu mampu. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan unta. Ya, banyak keutamaan-keutamaan unta.
Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan. Perhatikan langit yang ada di atas kalian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit tanpa tiang. Dan tidak ada satu aib cacat yang ada di langit. Sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tinggikan tanpa tiang. Ini menunjukkan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha bisa untuk menciptakan apa yang Allah kehendaki. Ya, ini bukti akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ia tegakkan. Gunung yang kokoh, yang menjulang tinggi, itu kokoh. Yang menjadikan kokoh adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa leluasa berjalan di atasnya. Ini menunjukkan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita berpikir bahwasanya akhirat itu juga benar-benar akan adanya. Karena Allah Maha Kuasa untuk menciptakan apa yang Allah kehendaki. Makanya kita harus beriman dengan adanya kehidupan akhirat, dengan adanya surga, dan juga dengan adanya neraka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Ayat 21. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Jadi ini semua adalah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi tugas Nabi SAW adalah memberi peringatan. Bagi siapa yang mau beriman, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Bagi siapa yang tidak mau beriman, maka dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Maka dari itu kita harus beriman kepada Nabi SAW dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar. Tetapi orang yang berpaling dan kafir, fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar, yaitu neraka kelak. Ya, diazab di neraka dengan siksa yang semakin hari semakin bertambah menyakitkan siksanya. Tidak ada istirahat ketika di neraka kelak. Terus akan merasakan azab sehingga harus terus bekerja keras dan merasakan keletihan di dalam neraka. Sesungguhnya inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus melaksanakan tugas yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, yaitu beribadah kepada Allah. Maka dari itu hendaknya kalian belajar dengan sungguh-sungguh, menuntut ilmu dengan semangat, sehingga dengan ilmu itu kalian bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dengan baik, sehingga harapannya apa yang kalian kerjakan dari ibadah-ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menyelamatkan kalian dari siksa api neraka dan memasukkan kalian ke dalam surga. Mungkin ini dulu pelajaran yang bisa kita sampaikan. Untuk tugas silakan dikerjakan halaman 70 sampai 71. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.